Harga bervariatif, ada yang harga 25.000, ada itu 100.000 rata-rata gitu. Lalu ada yang sampai 1 juta, 2 juta, bahkan yang sampai 30 juta juga ada. Puluhan juta itu rata-rata jenis baru. Kamu harus tahu. Nama saya Agus Kholik, saya selaku pemilik Keropok Nurseri. Alamat saya ada di Paten Tridadi Sleman, Yogyakarta, sebelah barat dari Gedung Olahraga Pang-an Tridadi Sleman, Yogyakarta. Saya sebetulnya senang tanaman hias itu sudah lama. Jadi tahun 2004 saya memang penghobi tanaman hias. Di situ banyak jenis-jenis tanaman hias yang saya koleksi, saya kumpulkan. Ada anthurium, philo, aglonema, euphorbia, adenium, dan segalanya. Lalu di tahun 2016 itu saya pengen menekuni bertanaman hias itu fokus di satu jenis gitu ya. Nah, tiba pilihan saya itu di jenis aglonema. Kenapa? Karena di sana dia tempatnya tidak perlu yang begitu luas. Lalu untuk menikmati keindahan itu kita tidak harus nunggu dia berbunga, tapi karena dia sosok daunnya yang relatif bagus itu bisa dinikmati sepanjang masa. Lalu kalau dari sisi bisnis memang saya hitung pada saat itu bahwasanya aglonema itu dia bertahan dari tahun 2000 sampai sekarang itu prospek bisnisnya terus, pasarnya terus jalan. Itu yang ketertarikan saya fokus di aglonema. Kalau jenis di kami ada ratusan jenis. Saya kalau pasnya kurang begitu tahu, tapi ada ratusan jenis. Perawatan aglonema sebetulnya relatif mudah. Kita kalau memelihara tanaman aglonema itu yang pertama itu pahami karakter tanaman. Karena jenis tanaman satu dengan yang lain itu agak berbeda. Lalu yang kedua, pahami tentang media tanamnya. Kalau kita bisa memahami dua hal itu, saya kira kita bisa merawat tanaman aglonema dengan baik. Hadiahnya kita banyak campurannya, ada sekam bakar, sekam mentah, kaliandra, anggam, pasir malang, kokopit, dan sedikit dolomit untuk menetralisir media yang ada. Harga bervariatif, ada yang harga 25.000, ada itu 100.000 rata-rata gitu. Lalu ada yang sampai 1 juta, 2 juta, bahkan yang sampai 30 juta juga ada. Puluhan juta itu rata-rata jenis baru. Silangan baru. Karena aglonema ini memang dulunya nggak ada, tapi diciptakan oleh seorang begitu lalu dikembangkan. Nah, kalau saya itu bagian tugasnya memperbanyak. Tapi kalau yang membuat itu di Indonesia cuma ada satu, namanya Pak Agrek Nabudi. Alhamdulillah sampai saat ini pemasaran kami berjalan lancar. Itu kami karena aglonema itu kan di dalam mobilitas untuk dikirim kemana-mana bisa melalui biro pengiriman, biro paket gitu. Itu sehingga pasaran kami luas, bisa sampai ke Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu kami selalu kirim ke sana. Lalu yang lokal sini juga banyak sekali. Biasanya di kontes aglonema itu kategorinya ada juvenil. Juvenil itu maksimal 9 daun. Jadi satu tanaman itu maksimal dia hanya 9 daun. Lalu tunggal dewasa itu 9 tahun ke atas, tapi dia belum mempunyai anak.
Jadi mau daun 15, 20, 25 nggak apa-apa asalkan dia belum beranak. Lalu yang ketiga itu rumpun. Rumpun itu atau majemuk itu lebih dari 3 batang. Jadi satu pohon lebih dari 3 batang itu masuk kategori rumpun. Lalu yang sering ada itu juga kelas kocin. Jadi kocin itu ada jenis sendiri namanya kocin. Itu variasinya banyak. Nah itu dia kelas sendiri. Jadi rata-rata 4 jenis itu yang alhamdulillah kami sering ikut kontes baik yang tingkat lokal maupun tingkat nasional. Karena kontes itu kalau sebelum pandemi itu setahun bisa lebih dari 10 kali kontes. Tapi orang udah bisa beli di sini ya Pak ya? Bisa sini. Kalau beli ya di rumah. Nah ini jenis-jenis yang merah juga banyak. Namanya sucom. Klasik ini namanya lipstick klasik. Ini dia bentuk. Nah ini juga tanaman zaman dulu, tapi kita perbanyak lagi karena di pasaran itu harganya cukup lumayan ya. Kira-kira usia 4 bulan dari potong. Dari potong tadi usia 4 bulan ya sekitar. Yang ini namanya kocin pink. Dia ini sudah siap dipanen dari potong itu kira-kira ya usia 6 bulan. Ini sudah dia beranak 4, nanti tinggal potong-potong aja. Namanya kocin pink. Ini namanya wulandari. Ya basicnya merah. Enggak terlalu mahal sih, tapi warnanya bagus semua. Ini namanya bidadari kalau ini. Ini bidadari. Ini namanya bidadari. Ini ya, potong-potong. Dia baru numbuh. Mulai numbuhnya. Namanya kocin pink, dia pasti dia nggak terlalu mahal juga. Nah, ini yang merah-merah ini namanya sucom. Ini sucom, ini sama, ini kita potong tadi. Lalu itu yang itu usia 1,5 bulan. Sudah mulai dia yang masih warna merah banyak disukai orang. Kalau yang ini Pride of Sumatra, jadi ini dulu awal aglonema muncul ini diantaranya ini yang sudah di tahun 2002 sudah ada. Namanya Pride of Sumatra, dia silangan dari rotundum dari Aceh.
itu kan peso, terus fungisida yang sudah dicampur sama perangsang akar, terus arang sekam ataupun sekam bakar. Itu sekam bakar digunakan untuk kita saat menanam. Nanti pas posisi bekas potongan ini nanti di bawahnya kita taruh sekam bakar. Untuk langkah-langkahnya kita mulai saja. Kalau memang sudah yakin untuk pemotongan awal, kita cukup kita orek aja mas. Kita korek-korek sampai kelihatan nanti bekas mana yang sebelah mana yang mau dipotong. Yang penting nanti di atas daun yang mau ditinggalkan. Semaksimal mungkin lah untuk yang atas, nanti akarnya sebanyak mungkin. Paling tidak ya 5 ataupun 4 sudah bisa sebenarnya. Nanti sudah bisa ikut. Nah, kita ketahui titik mana yang mau dipotong, kita gunakan peso untuk memotong. Diperhatikan di antara ruas ya mas. Jadi kita untuk memotong jangan mepet ke sini, karena di sebelah sini nanti ada calon tunas baru. Jadi kita kalau sebelum mungkin di antaranya ini tidak akan kena calon tunas yang baru. Iya. Seperti ini kan masih di bawah ya. Setelah kita potong nanti bekas luka yang atas sama yang bawah dioles pakai fungisida yang dicampur sama perangsang akar. Untuk fungisida kita gunakan merek Antrakol di sini, sama untuk gunakan Resaton. Sebentar, kita persiapkan untuk penanaman selanjutnya. Penanaman selanjutnya untuk pot yang seperti ini kita isi dulu seperti 3 bagian. Terus kita cari untuk dikasih sekam bakar di tengah-tengah pas nanti peletakan bekas potongan. Kemudian kita tutup sepertiga lagi untuk bagiannya. Kita sekalian taruh pupuknya masih dalam. Untuk pupuknya nanti berlaku sampai 2 bulan ke depan. Dan setelah itu kita tutup, kita penuhi, kita tekan aja bagian pinggirnya, jangan sebelah sini ya, karena nanti sebelah sini patah akarnya sudah tapi umpama di sini terpaksanya ada akar yang ketekan, jadi cuma pucuknya, jadi nanti masih numbuh lagi. Tapi di sini sudah patah semua, nggak ada nanti tanah. Kita tutup sampai agak meninggi dengan tujuan nanti dia akar cepat naik di sini, tumbuh akarnya. Nanti berapa bulan lagi sudah siap kita potong lagi. Jadi nanti nanam sekarang paling 2 bulan kan udah penuh, bisa dipotong lagi gitu. Semua mah kita belum mantep bisa kita bongkar. Jadi, semuanya dibongkar. Nggak mau sudah biasa kayak tadi, nggak usah dibongkar kayak kita belum pernah itu kita bongkar sekalian, nanti akan bersih. Kita ketahui kondisi bawah isi juga dan akar yang busuk sekarang kita bersihkan. Nah, untuk yang belum mencoba, kalau kan kelihatan untuk anunya, dan tetap masih harus kita kasih nanti tinggalan daun untuk daun pancing. Bersih, kita ketahui mana yang mau dipotong, baru kita potong. Dan masih tersisa 2 helai nanti untuk. Terus tadi yang ada bekas-bekas busukan akar kita kasih olesi ini lagi biar tidak membusuk lagi. Cukup tadi akar itu datangnya tapi tidak untuk busuknya. Yang ini juga dikasih lagi. Untuk penanaman seperti tadi, tetap sepertiga. Sebelum itu pastikan dulu tapi ya mas, untuk lubangnya sudah sempurna belum, anunya apa, masih ada selaputnya enggak, karena itu nanti berpengaruh kepada tanamannya. Nek enggak lancar pembuangannya nanti
busuk akarnya. Bisa kita taruh lagi sekam bakar, kita tambah sepertiga lagi, kemudian dikasih pupuk lagi, baru disempurnakan untuk pemberian medianya. Sambil ditekan pinggirnya dan memadat, tapi tidak usah terlalu keras matangnya. Tinggal nanti kita tempatkan di tempat teduh dulu. Ini pupuk Seroliris, namanya merek dagangnya Osmokot. Jadi ada beberapa macam merek kantor, ada Osmokot, ada Magang, ada Dikastar, ada Dinamit, masuk NPK itu mas. NPK yang Seroliris, jadi dia mengeluarkan kandungannya bila tanaman itu memerlukan. Jika ada unsur N, PK nya itu mas, ini tanamannya membutuhkan apa baru dia lepas kandungannya.